so motherfucking designer right now. Bring it down, designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nova Ayu BR Simanjuntak dengan NIM 13123000123. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai KPAI sebagai lembaga negara penunjang yang perlu dipertahankan. Tahu tidak? KPAI sendiri ini sejatinya merupakan suatu lembaga negara independen. Tetapi realitanya KPAI merupakan satuan kerja di bawah perlindungan Komisi Anak dan juga Perempuan, sehingga ruang lingkupnya cukup terbatas. Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 27 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas hak anak dan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Selanjutnya, dalam hal diperlukan pemerintah daerah dapat dibentuk komisi Perlindungan Anak daerah ini atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan di bawah perlindungan anak dan juga perempuan. KPAI telah memasuki periodisasi keanggotaan yang ke-6. Periode pertama berlangsung pada tahun 2004 sampai 2007 dengan diketuai oleh Prof. Lili Irilantono SPA Mars dan Dr. Ir Haji Giwo Rubianto Wiyogo MSI. Periode kedua berlangsung pada tahun 2007 sampai 2010 dengan Ketua Haji Mas Nasari SH MKN dan DRS H Haji Supeno MSI. Periode ketiga berlangsung pada tahun 2010 sampai 2013 dengan diketuai oleh Dr. Haji Maria Ulfa Ansor MSI dan DRA Badria Fayumi LC.MA. Periode keempat berlangsung pada tahun 2014 sampai 2017 dengan diketuai oleh Dr. H. Asrorun Ni'am Soleh MA. Periode kelima berlangsung dari tahun 2017 sampai 2022 dengan Ketua Dr. Susanto MA, dan yang terakhir periode ke-6 berlangsung dari tahun 2022 sampai 2027 dengan Ketua AI Mariyati Soliha MSI. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, tugas KPAI dijabarkan pada ketentuan pasal 76 diubah, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan hak anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Selain itu, tugas KPAI adalah menerima dan melakukan penelaahan atas aduan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hak anak, kemudian melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, dan melakukan kerjasama kepada lembaga yang dibuat oleh masyarakat di lingkup perlindungan hak anak, dan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya pelanggaran undang-undang ini. Jadi uraian yang teman-teman saya berikan, intinya Komisi Perlindungan Anak atau KPAI Indonesia adalah mendukung Samudra dalam menghadapi tantangan ketidakadilan di era saat ini. Berikut adalah masukan terkait dengan uraian tersebut, yaitu tentang peran KPAI pada anak di Indonesia. KPAI berperan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan anak-anak dalam masyarakat dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Dukungan terhadap anak muda, yaitu uraian yang menunjukkan bahwa KPAI tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendukung anak muda untuk terus bertahan dan melanjutkan hidup mereka, terutama saat mereka menghadapi situasi yang menghambat perkembangan dan kehidupan mereka. Lalu yang ketiga yaitu perlunya dukungan pemerintah. Pemerintah perlu mempertahankan dan memperkuat peran KPAI sebagai lembaga yang dapat mengakomodasi aspirasi dan menginspirasi anak-anak. Dukungan ini mencakup anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta kerjasama erat dengan lembaga lainnya. Yang keempat yaitu pentingnya aduan dan pertolongan KPAI
KPAI itu tidak hanya menjadi tempat untuk mengadu, tetapi juga tempat di mana anak-anak dan keluarga mereka dapat meminta pertolongan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik itu terkait tentang pendidikan, kesehatan, kekerasan, atau perlakuan yang tidak adil. Yang kelima, yaitu yang terakhir, tentang pemantauan dan advokasi. Selain itu, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan perlindungan anak di Indonesia, serta melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik demi kepentingan anak. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penguatan KPAI sebagai lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung. Data Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat sampai dengan tahun 2023 terdapat lebih dari 20.158 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 10.000 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 2.000 kasus lainnya adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu, data ini bukan merupakan sesuatu yang dapat kita banggakan, melainkan ini adalah tamparan bagi kita bahwasanya sampai dengan hari ini, anak sebagai generasi penerus bangsa masih belum bisa dilindungi secara optimal, terlepas dari semua upaya yang telah ada. Angka yang tadi bukan merupakan kegagalan ataupun ketidakmanfaatan KPAI, sehingga kita perlu untuk mempertanyakan apakah perlu mempertahankan KPAI sebagai salah satu lembaga penunjang negara, melainkan angka 20.000 tadi adalah sebagai bahan refleksi bagi kita dan masukan bagi KPAI dalam peningkatan fungsi, peran, dan tugasnya. Selain itu, di dalam pembaharuan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa KPAI sebagai salah satu lembaga penunjang negara perlu untuk dipertahankan. Mengingat fungsi daripada KPAI yang mana berfungsi untuk mengawasi, memberikan advokasi, dan menjadi mediator bagi anak ketika anak harus berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh nyata peran KPAI adalah dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap Mario Dandi, di mana salah satu tersangkanya yaitu AG. KPAI mengkritik bahwasanya hakim di dalam poin pertimbangannya terlalu jelas atau rinci menjelaskan mengenai aktivitas seksual yang dilakukan oleh AG. Padahal seharusnya hakim bisa bersikap lebih arif dan bijaksana yang berkesesuaian dengan kode etik daripada hakim itu sendiri, di mana pemaparan atau penjelasan yang terlalu detail mengenai aktivitas seksual AG sebenarnya hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi AG di masa depan. Oleh sebab itu, melihat daripada contoh kasus ini, kami semakin yakin bahwa sebenarnya KPAI sebagai salah satu lembaga penunjang negara perlu untuk tetap dipertahankan dan perlu untuk ditingkatnya pembaharuan sistem agar KPAI ini bisa bekerja lebih optimal. Sekian dan terima kasih. I got some.